Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan kebaktian doa syafaat sebelum kita memasuki penilaian akhir semester di semester ganjil ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman yang terkasih, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, Sang Pencipta. Mari kita menghayati kasih-Nya dengan penuh kesukaan. Mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumbang suka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liat, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah saat ini. Tuhan, pimpinlah dan berkati supaya kegiatan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Hidup adalah pengembaraan. Berjalan dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada kalanya kita berjumpa, ada kalanya kita berpisah. Ada kalanya juga kita menempuh satu tanah asing. Salah satunya pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Barangkali kita jenuh, lelah, dan ingin menyerah. Tapi yang kita bisa hanyalah berserah kepada Dia, Sang Empunya kehidupan. Menjaga agar asa tak padam dan memberi makna pada kehidupan yang kelam. Pada hari ini, kita hendak belajar bersama dari Yakub, Sang Pengembara, yang terus berjuang sambil memberi ruang bagi Allah untuk kehidupan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
selagi hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Rekan-rekan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini ibaratnya pengembaraan, di mana kami harus berjalan dari waktu ke waktu, berjalan dari suasana ke suasana, dari keadaan ke keadaan yang baru. Tapi kami menyadari juga ya Tuhan, seberapapun berat perjalanan kami dalam kehidupan ini, kami mau menyadari bahwa Engkau selalu beserta dengan kami di dalam kehidupan kami, menyertai kami, juga membimbing kami dalam melalui kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan membaca firman-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan belajar dari sosok Yakub, sosok hamba yang Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai dalam perjalanan pengembaraannya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami beroleh hikmat, agar dalam keterbatasan kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Teman, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya pada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka pada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu dari antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari hadapan Firaun. Yusuf menunjukkan pada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di negeri Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah teman-teman, di dalam pembacaan kita tadi kita menemukan sebuah kata, yakni pengembaraan, atau orang yang melakukannya sering kali disebut sebagai pengembara. Nah pengembara ini adalah sebutan bagi orang yang
dia terus berjalan dari tempat ke tempat, dari tempat yang mungkin asing bagi dia ke tempat yang juga asing bagi dia. Di dalam perjalanannya itu tak jarang mereka menjumpai juga manusia-manusia yang lain, entah itu di kota ataupun desa tempat mereka singgah dalam perjalanannya, atau mungkin bertemu juga dengan pengembara lain di perjalanan pengembaraan mereka. Dalam perjumpaan-perjumpaan itulah ada kesempatan bagi mereka untuk menceritakan atau berbagi pengalaman tentang pengembaraan yang mereka lalui. Barangkali tentang bagaimana tantangan yang dihadapi ketika melakukan pengembaraan. Juga tentang bagaimana pengembara yang satu mendapatkan luka-luka ketika harus menjalani beratnya perjalanan. Perkenalan itu mungkin memang hanya berlangsung dengan singkat. Kemudian mereka harus pergi lagi, melanjutkan lagi perjalanannya untuk menemukan lagi tanah yang asing. Hanya kesepian barangkali yang menjadi kawan seperjalanan bagi seorang pengembara. Dan oleh karena itu menjadi penting bagi seorang pengembara untuk dapat menggali makna di dalam setiap perjalanan yang mereka tempuh, sehingga mereka dapat terus menemukan sesuatu yang baru dan terus baru dalam kehidupannya. Nah, dalam bacaan kita tadi, orang yang menyebut dirinya sebagai pengembara adalah Yakub. Kita tentu sudah kenal dengan sosok Yakub, yakni ayah dari Yusuf. Dalam perjalanan kehidupannya, Yakub memang seorang yang mengembara ke sana kemari. Pengembaraannya dimulai dengan peristiwa di mana dia mencuri hak kesulungan dari Esau. Di ayat 9 dari bacaan kita tadi kita menemukan bahwa Yakub mengatakan kalau kehidupannya, hari-hari yang dilaluinya itu seringkali buruk. Karena memang dari awal perjalanan kehidupannya tidak mudah perjalanan dari Yakub. Dia mencuri hak kesulungan Esau, kemudian dia harus lari dari Esau, membawa seluruh penyesalan dan rasa takutnya terhadap saudaranya itu. Kemudian dia pergi ke tempat Laban, seorang sanak saudara dari orang tuanya, untuk mencari istri baginya. Di sana dia bekerja selama 7 tahun, bekerja keras di tengah rumah dan kehidupan Laban. Dia berharap bahwa setelah kerja keras 7 tahun itu, dia bisa mendapatkan Rahel, anak Laban yang dari awal sudah dicintai oleh Yakub. Tapi ternyata yang diberikan oleh Laban justru adalah Lea, kakak dari Rahel. Di situ Yakub juga merasa bahwa dia ditipu oleh Laban, sehingga dia harus bertahan sedikit lagi untuk mendapatkan juga Rahel menjadi istrinya. Tidak cukup hanya di situ, ketika Yakub menyeberangi sungai Yabok, dia juga harus bergumul dengan Allah, sehingga salah satu kakinya harus pincang di sisa hidupnya. Belum lagi kita tahu bahwa di masa tuanya Yakub juga harus kehilangan anak yang begitu disayanginya, yakni Yusuf, karena dibuang ke sumur oleh ke-11 saudaranya yang lain. Sehingga Yusuf juga harus mengalami pengembaraan di negeri yang asing, yakni negeri yang dinamakan Mesir. Meskipun pada akhirnya kita tahu bahwa Yusuf di sana menjadi pahlawan karena bisa menyelamatkan negeri Mesir dari kelaparan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yakub, dia hidup sama sekali tidak menjalani hidup yang menyenangkan. Ada peristiwa-peristiwa yang buruk, ada peristiwa-peristiwa yang berat yang harus dijalani oleh Yakub di sepanjang kehidupannya. Tapi justru disitulah kita dapat belajar dari sosok Yakub. Ketika Yakub menjalani perjalanan yang berat itu, Yakub tidak memutuskan untuk berhenti. Tapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk melalui dan melampaui
peristiwa-peristiwa berat yang dia jalani. Dan hal lain yang perlu kita pelajari dari Yakub adalah bahwa dia menyadari bahwa dalam setiap perjalanan berat yang dilaluinya, dia tidak pernah sendirian. Karena selalu ada Allah yang beserta dengan dia di sepanjang perjalanan hidupnya. Kalau dikatakan bahwa Yakub dan keluarganya adalah seorang gembala, saya yakin bahwa mereka bukan gembala yang biasa-biasa saja. Barangkali Yakub bukan hanya berhasil menggembalakan kambing dombanya, tapi juga berhasil menggembalakan keluarganya. Ini bisa kita lihat dari bagaimana sosok Yusuf mengambil atau memberi respon terhadap sesuatu yang dialaminya di dalam tanah asing. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ketika dia difitnah di tanah Mesir sehingga harus dipenjara, respon yang ditunjukkan oleh Yusuf memperlihatkan bahwa dia punya iman yang kuat. Dia punya kesetiaan dan daya tahan di tengah situasi yang sulit. Ketika kita menghubungkan ini dengan kisah Yakub yang menjalani kehidupannya yang berat, kita menemukan bahwa barangkali Yusuf punya sama yang terinspirasi dari Yakub ayahnya. Nah, tanpa kita sadari, kini kita pun sedang berada dalam pengembaraan di tanah asing. Atau lebih tepatnya kita berada dalam kondisi yang asing yang dinamakan pandemi COVID-19. Misalnya, biasanya setiap hari kita pergi ke sekolah, setiap pagi kita memakai seragam kita, berangkat pergi ke sekolah, berjumpa dengan guru-guru, berjumpa dengan rekan-rekan kita yang lain. Tapi sekarang kita tidak bisa. Sekarang kita harus menjalani segala sesuatu dari rumah. Sekarang kita harus menahan diri, menahan kerinduan kita untuk berjumpa dengan rekan-rekan kita, juga guru-guru yang ada di sekolah. Kini kita sekarang harus menjalani pembelajaran jarak jauh. Berada di depan layar laptop kita, atau berada di depan layar handphone kita, mendengarkan pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sesuatu yang bagi kita merasa kok agak mengganjal, kok agak aneh, kok agak asing bagi kita. Barangkali bukan hanya bagi murid-murid, bagi guru-guru pun ini sesuatu yang tidak mudah. Yang tadinya mengajar langsung di kelas, sekarang harus mengajar menggunakan media teknologi. Yang tentu belum pernah dicoba sama sekali selama pandemi ini belum ada. Semua orang harus menjalani adaptasi dalam situasi yang asing ini. Memang berat berada dalam situasi pandemi COVID-19, dan mungkin kita pun terus berharap bahwa ini akan segera berlalu. Tapi sebagai manusia kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Cepat atau lambat pandemi ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan hanyalah bagaimana kita merespon hari-hari kita yang mungkin mulai menjenuhkan bagi kita, karena kita harus terus berada di rumah. Pilihan pertama, kita bisa menjalani hari-hari kita ya biasa saja. Tidak ada sesuatu yang spesial, kita jalani sesuai dengan arus kehidupan saja. Atau yang kedua, kita dapat memberi makna pada hari-hari yang kita lalui. Nah, bagaimana kita memberi makna akan hari-hari yang kita lalui? Kita bisa belajar dari Yakub. Bagaimana dia punya daya juang yang tinggi. Bagaimana dia tidak menyerah. Sekalipun dia menghadapi kehidupan yang begitu berat, sekalipun dia menghadapi tantangan yang mungkin mustahil untuk dia lalui, tapi Yakub mau terus melangkah. Bukan hanya sekedar melangkah, tapi melangkah dengan kekuatan maksimal yang dimilikinya. Tapi melangkah dan berupaya saja tidaklah cukup dalam kehidupan ini. Dan itu disadari juga oleh Yakub. Ketika dia melangkah, dia tidak hanya melangkah, dia berusaha menghayati, dia berusaha merenungkan
Bagaimana penyertaan Allah hadir di dalam setiap langkah yang dia ambil. Yakub berusaha menyadari kehadiran Allah dalam kehidupannya. Dan itu juga yang perlu kita lakukan. Mungkin sekarang kita merasa bahwa ya hari-hari kita biasa aja. Tidak ada sesuatu yang menarik, nothing special. Gitu-gitu aja setiap hari, terus berulang sebagai rutinitas yang biasa. Tapi tanpa kita sadari, Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Allah hadir melalui berkat-berkat yang diberikannya, entah itu secara material maupun juga melalui orang-orang yang mungkin hadir di saat-saat berat yang kita lalui. Atau bahkan Allah hadir melalui nafas hidup yang setiap hari kita hirup. Penyertaan Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita, kalau kita mau untuk menggali dan menyadarinya. Kenapa kita perlu menggali dan menyadari penyertaan Allah? Karena dengan begitu kita bisa menyadari betapa besar kasih Allah di dalam diri kita. Sehingga kita terus-menerus dilimpahi rasa syukur atas berkat yang telah diberikan Allah. Nah, rasa syukur inilah yang kemudian menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus-menerus melakukan hal baik sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita dapat memiliki kualitas diri yang baik, yang terpancar dan dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Yakub tadi, bahwa dia juga punya kualitas diri yang baik. Meskipun kalau kita lihat awalnya Yakub ini bukanlah sosok yang baik, bahkan dia mencuri dari saudara kandungnya sendiri. Tapi kalau kita lihat perkembangan tokohnya, pada akhirnya Yakub berada di titik di mana dia punya relasi yang akrab dengan Allah, di mana hidupnya tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri, tapi bergantung pada Allah. Di mana di dalam hidupnya dia memberi ruang bagi Allah untuk berkarya, termasuk ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Firaun. Dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa bukanlah diriku yang hebat, tapi bagaimana Allah menyertaiku, sehingga aku bisa menyelesaikan 130 tahun, waktu yang tidak sedikit. Bahkan mungkin usia kita belum tentu sampai 130 tahun. Yakub senantiasa menunjukkan bahwa karya Allah dalam dirinya itu luar biasa. Kalau tema kita pada hari ini adalah From Hero to Zero, maka kata-kata ini pantas untuk kita sematkan ke dalam sosok Yakub. Bukan hanya from zero, mungkin bahkan dari minus, karena dia pada awalnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi pada akhirnya dia ada di titik yang bisa kita anggap sebagai seorang pahlawan. Bahkan bukan seorang pahlawan yang biasa, dia adalah pahlawan yang menginspirasi orang untuk kemudian menjadi pahlawan lain. Siapa pahlawan yang terinspirasi dari Yakub? Yaitu adalah Yusuf, anaknya. Meskipun kisah kepahlawanan Yakub tidak sementereng Yusuf, tapi kita bisa melihat bahwa jiwa kepahlawanan ada di dalam diri Yakub. Karena seorang pahlawan bukan hanya soal bagaimana kita memberi kepada orang lain, bagaimana kita membantu orang lain. Kalau begitu saja, orang lain bisa jadi sangat bergantung kepada kita. Bukan itu. Menjadi pahlawan adalah soal bagaimana kita memancarkan kualitas diri yang baik dan sesuai kehendak Allah, sehingga orang yang melihatnya kemudian terinspirasi dan tergerak, terdorong untuk juga menjalani hidup yang sama dengan hidup yang kita lalui. Untuk kemudian juga mengolah dirinya punya kualitas hidup yang baik sama seperti yang kita miliki. Jadi pahlawan ada soal bagaimana kita menginfluence orang lain juga agar memiliki kualitas diri yang sama baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi di dalam menjalani, sebentar lagi kita akan tes akhir semester, tentu godaan-godaan untuk menjadi pahlawan dalam tanda kutip itu cukup besar. Jangan sampai
kita ingin dianggap sebagai pahlawan, kemudian kita membantu teman kita di tengah-tengah ujian dengan memberikan contekan bagi rekan kita. Itu bukan pahlawan namanya. Menjadi pahlawan tentu harus menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kiranya kita senantiasa mau mengolah diri kita untuk punya semangat juang yang tinggi, tapi juga mampu menyadari penyertaan Allah dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita pancarkan dalam kehidupan kita adalah kualitas diri terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita dapat memberi makna dalam kehidupan kita, tapi juga dalam kehidupan orang lain di sekitar kita, untuk melahirkan pahlawan-pahlawan yang lain. Amin. Rekan-rekan, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari betul bahwa di dalam kehidupan kami Engkau selalu hadir. Sama seperti Engkau hadir di dalam kehidupan Yakub yang walaupun begitu berat namun berhasil dia lalui. Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat menjadi seperti sosok Yakub yang punya semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, tetapi juga di sisi lain memberikan ruang bagi Engkau berkarya di tengah kehidupan kami. Menyadari betapa besarnya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pahlawan seperti Yakub, yang dapat memberikan makna di dalam kehidupan orang lain, sehingga melahirkan pahlawan-pahlawan baru yang lain. Tuhan, di tengah doa syafaat ini kami juga ingin berdoa bagi seluruh keluarga besar BPK Penabur Tasikmalaya Tuhan. Bagi seluruh orang tua kami, bagi seluruh guru-guru, staf, karyawan, juga bagi seluruh pengurus yayasan yang ada di BPK Penabur Tasikmalaya ini. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau selalu menyertai kami semua. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua dengan kesehatan, sehingga kami dapat terus menjalankan karya kami di dalam dunia ini. Engkau sertai setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami dapat tetap menjalani kehidupan kami tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menjalani tes akhir semester 1 Tuhan. Tes akhir semester ganjil. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persiapan yang dilakukan. Entah itu persiapan yang dilakukan oleh para guru Tuhan untuk membuat soal, juga mempersiapkan segala sesuatu untuk tes akhir semester. Terutama ketika kami harus menjalani tes akhir semester dengan metode yang mungkin kami sama sekali belum pernah menjalaninya di tengah pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga setiap anak-Mu, murid dari SMPK Penabur ini Tuhan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik menjelang tes akhir semester ini, sehingga pada akhirnya, pada saat tes akhir semester, mereka dapat mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka sendiri Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati Tuhan, baik guru-guru juga murid-murid yang sedang mempersiapkan diri untuk tes akhir semester ini. Tuhan, Kau juga berkati kiranya persiapan kami di dalam penerimaan murid baru Tuhan. Tuhan, kiranya melalui SMP BPK Penabur ini Tuhan, terang-Mu Tuhan dapat terus terpancar melalui pelayanan dari SMP Penabur ini Tuhan. Kiranya semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk ke SMP Penabur Tuhan, untuk dibimbing, untuk diajar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam setiap pembelajaran di SMP ini Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan, SMP BPK Penabur Tasikmalaya juga dapat menghasilkan lulusan-lulusan
yang bukan hanya pandai, tetapi juga memiliki iman yang teguh, memiliki spiritualitas yang baik, juga attitude yang baik yang menunjang untuk pekerjaan-pekerjaan mereka nantinya, sehingga mereka dapat berkarya dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati setiap kami. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jangan merasa rendah diri karena kelemahan yang ada dalam diri kita. Jangan juga merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini untuk berkarya sesuai dengan kehendak-Nya. Tetaplah optimis untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir dalam setiap ucap dan lakumu, dan mendorongmu untuk menyatakan kehendak-Nya menjadi pahlawan yang sederhana dan rendah hati kepada sesama.
Allah memberkati dan meneguhkanmu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya.